Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, dan mudah-mudahan kalian mau menonton video ini sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Tidak lupa aku juga mau mengajak teman-teman semuanya untuk bantu support channel aku ini dengan cara ditekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa dapat update terbaru dari channel aku ini. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe channel aku ini dan sering nontonin video aku yang sederhana ini, aku ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk menemani kegiatan pagi hari aku, yaitu masak-memasak. Seperti yang aku pernah ceritakan sebelumnya ya teman-teman, jadi aku tuh kalau masak tuh keseringannya di pagi hari. Tapi semuanya juga tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Tapi biasanya memang keseringannya itu di pagi hari, jadi untuk menyiapkan sarapan Pak suami sebelum berangkat kerja. Dan aku juga tipikal orang yang pagi-pagi tuh emang harus sarapan nasi ya teman-teman. Gak bisa banget kalau misalkan aku gak sarapan nasi pagi-pagi tuh, benar-benar gak bisa banget teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian tim yang sama kayak aku yang pagi-pagi tuh harus banget sarapan nasi? Yuk boleh banget ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Dan kalian semua bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan juga bersemangat seperti aku ya teman-teman. Aku tuh semangat banget pagi ini ya, karena aku tuh mau masak makanan favorit aku teman-teman, yaitu jengkol. Pak suami tuh nggak favorit banget ya, dia tuh malah ae gitu kalau misalkan aku masak jengkol teman-teman, karena dia tuh katanya bau banget. Tapi ya udahlah, sekarang mah aku udah los aja gitu. Kalau aku pengen ya udah aku masak aja teman-teman. Untuk dia ya aku masakin yang lain ya, seperti ini misalkan. Dan tadi sebelumnya di awal juga aku udah perlihatkan ya teman-teman, jadi aku juga udah masak nasi nih. Lanjut sekarang aku mau masak ini teman-teman. Tadi jengkol udah aku potong-potong, sekarang aku juga mau masak telur dadar. Nah untuk telur dadarnya sendiri aku tuh nggak pakai apa-apa ya teman-teman, cuman aku campurin pakai pakai garam gitu ya, pakai garam doang, nggak pakai bawang daun atau apalah itu. Kalau aku pribadi sebenarnya aku lebih senang telur dadar tuh yang pakai daun bawang ya teman-teman, tapi Pak suami tuh kurang suka, jadi ya udah deh, jadinya bikin telur dadarnya kayak gini aja, digaramin doang. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apakah sama kayak aku atau misalkan opsional aja telur dadarnya, mau digaramin doang nggak apa-apa, atau harus banget dipakein daun bawang seledri gitu teman-teman? Boleh banget ya kita sharing-sharing di kolom komentar bagaimana favorit dan kesukaan teman-teman semuanya, karena pastinya setiap orang itu pasti memiliki seleranya masing-masing. Pokoknya antara aku dan Pak suami itu banyak banget makanan-makanan yang beda selera ya teman-teman. Tapi aku tuh emang orangnya tuh bisa menyesuaikan ya. Ya kalau misalkan selama aku masih bisa makan, aku sih oke-oke aja teman-teman. Apalagi sekarang ya teman-teman, setelah menjadi seorang ibu, pasti kita itu mengutamakan perut suami dan anak terlebih dahulu. Kita tuh lebih mementingkan apa yang mereka suka dulu ya teman-teman, ketimbang diri kita sendiri. Ya enggak? Iya dong. Pasti teman-teman banyak yang setuju lah sama aku ini ya. Tapi terlepas dari itu semua, kita juga jangan melupakan untuk selalu menjaga kesehatan mental dan juga fisik kita ya teman-teman. Karena kesehatan mental seorang ibu itu pasti akan sangat berdampak banget untuk anak kita ya. Ketika seorang ibu mentalnya lagi kurang sehat, pasti akan berdampak sangat buruk juga untuk anak. Tapi ketika ibunya bahagia, happy, pasti anaknya juga akan ikutan bahagia dan juga happy ya teman-teman. Dan salah satu hal yang membuat aku happy, salah satunya adalah ini teman-teman, masak jengkol dan makan jengkol. Bener deh, aku tuh emang happy banget teman-teman, karena nafsu makan aku tuh pasti akan bertambah-tambah ya ketika aku makan jengkol ini teman-teman. Dan untuk si jengkolnya sendiri tadi aku udah goreng duluan ya teman-teman. Nah lanjut ini kemudian aku bikin bumbunya sok rajin biasa. Aku ulek ya teman-teman, gak pakai blender. Untuk bumbunya sendiri seperti biasa aja ya, cuman bawang putih, bawang merah, terus kemudian kemiri,
sendiri. Lanjut untuk cabenya opsional aja. Kalau kalian sendiri gimana nih masak jengkol seperti ini? Biasanya kalian tuh goreng dulu kayak aku biar cepet empuknya, atau kalian tim yang memilih untuk direbus dulu? Yuk sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman, biar kita juga saling menambah pengetahuan satu sama lain. Jadi pokoknya di sini tuh aku bukan niat untuk menggurui atau apapun itu ya teman-teman, karena aku tuh memang juga lagi dalam fase belajar memasak ya, dan aku juga sering banget nontonin video-video teman-teman juga. Jadi aku mendapatkan inspirasi menu harian tuh dari yang lain juga teman-teman. Aku tuh bukan orang yang pandai memasak ya, tidak sama sekali. Aku juga di sini belajar gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang misalkan belum menikah terus khawatir, aduh ntar kalau menikah gimana ya, aku nggak bisa masak, nggak bisa ini, nggak bisa itu, tenang aja ya teman-teman. Nanti pas kita udah nikah, udah jadi seorang ibu, pasti naluri seorang perempuan itu akan keluar. Kita pasti akan ada keinginan untuk belajar memasak, belajar ngurus anak, belajar ini, belajar itu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir yang masih mikir nanti aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Enggak ya teman-teman, karena aku juga sebelumnya kayak gitu sih. Pas aku sebelum nikah tuh masih suka mikir, aduh ntar kalau nikah gimana ya, aku nggak bisa ngurusin anak, nggak bisa masak, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Tapi seiring berjalannya waktu, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah aku juga ya sering belajar dan setiap harinya selalu belajar teman-teman. Apalagi kalau misalkan uangnya banyak ya teman-teman, gak usah mikirin harus masak, tinggal beli aja sat. Tapi kalau mama Almama ya lebih ngutamain untuk masak ya, biar lebih irit. Nah alhamdulillah ini si jengkolnya udah matang ya teman-teman, dan itu ada tambahan tempe. Soalnya kemarin sore tuh aku tuh masak ini juga sama si tempe disambelin, jadi masih ada nih sisanya. Aku campurin aja ke si jengkol ini, kan sayang ya teman-teman daripada mubazir. Nah ini alhamdulillah ya, untuk menu yang pertama ini sudah selesai. Aku bikin ceplok dadar telur, kemudian jengkol disambelin, dan ada kerupuk juga yang tadi aku goreng sebelumnya ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini tuh nikmat banget, sederhana tapi nikmat luar biasa. Apalagi kita memakannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan selanjutnya ini tuh di hari berikutnya ya teman-teman, tapi aku tuh gabungin aja videonya karena emang kurang durasinya terlalu pendek gitu ya kalau misalkan dipisah. Jadi ya udah aku gabungin aja teman-teman. Nah di sini aku tuh mau masak ayam kemangi pedas mantap ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu sih ini sebenarnya namanya apa, entah itu ayam rica-rica atau apalah ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya nama sendiri dari versi teman-teman, atau teman-teman taunya ini tuh namanya ini loh Mama Alma, boleh ya kasih tahu aku di kolom komentar. Dan ini untuk kemanginya sendiri aku udah potek-potekin ya teman-teman, dan untuk videonya aku udah upload di video yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum nonton video aku yang sebelumnya, yuk boleh ditonton dulu ya. Untuk bumbunya sendiri seperti biasa aja ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, terus aku tambahkan kemiri juga. Lanjut ada jahe, lengkuas, kunyit, daun salam, dan juga serai. Untuk level kepedasan juga sama ya, tergantung seleranya masing-masing. Dan untuk teman-teman yang mungkin suka dipakein daun jeruk, boleh banget ditambahin daun jeruk juga biar lebih sedap ya. Tapi kalau Mama Alma sendiri, aku tuh memang kurang begitu suka gitu ya teman-teman sama yang berbau-bau daun jeruk. Tapi tergantung makanannya juga sih, tapi keseringan aku memang gak pakai daun jeruk teman-teman. Berbeda sama sebelumnya, aku tuh sok rajin dengan mengulek sendiri. Kali ini aku mau pakai mode sat ya teman-teman. Aku mau pakai blender aja. Dan kalau untuk di blender tuh aku potong-potongin seperti ini ya, biar nanti si blendernya juga nggak terlalu kesulitan. Biar nggak terlalu kesulitan dan lebih gampang juga saat di blendernya. Dan 1, 2, 3 tring. Ini udah selesai aja ya ngeblendernya. Untuk teksturnya sendiri ini tuh suka-suka ya teman-teman, disesuaikan aja. Lanjut, kemudian ini si bumbunya kita langsung tumis aja ya, dan usahakan tumis sampai bau langunya hilang dan sampai tanak ya teman-teman, biar nanti si masakan itu nggak cepet basi. Dan gak lupa ya, ini aku tambahin juga ini untuk penambahnya si bumbu rempah-rempah ya teman-teman. Lanjut, kemudian aku juga tambahkan dengan garam, micin, penyedap rasa, dan juga gula merah. Karena aku tuh emang tim micin ya teman-teman, apa-apa itu harus banget pakai micin.
Dan untuk masak yang persambelan seperti ini, aku tuh biasanya lebih suka pakai gula merah ya, tapi semuanya juga opsional ya teman-teman, tergantung apa yang ada di rumah. Kalau misalkan lagi nggak ada ya pakai gula putih juga tidak apa-apa. Dan tidak lupa ini juga blendernya aku kungkurahan ya teman-teman, biar di dalamnya si bumbunya tidak tersisa langsung habis. Kalau teman-teman sendiri gimana nih, apakah sama kayak aku? Kalau kayak gini tuh pasti dikungkurahan ya. Aduh, dan ini tuh wanginya udah sedap sekali. Pokoknya teman-teman yang pernah masak ini pasti tahu rasanya dan tahu wanginya, wangi banget dan enak banget ya. Pokoknya teman-teman yang belum pernah nyobain masak ini wajib banget Riku. Pokoknya harus nyoba ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah matang ya teman-teman, kira-kira mah pokoknya udah matang, udah empuk, baru deh kita tambahkan si kemanginya. Jadi biar si kemanginya tuh nggak terlalu lama di kompor ya, karena kalau daun-daun kayak gini mah sebentar doang juga udah layu, ya udah gitu ya teman-teman. Nah, ini habis diaduk-aduk tuh ya udah selesai aja gini doang ya. Sederhana banget sih teman-teman sebenarnya, tapi aku emang suka sih masakan ini. Oke, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman. Ini video aku udah mau selesai aja. Masya Allah, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan ya, dan juga kelancaran dalam mencari rejeki. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.